Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa berkumpul di masjid ini yang biasanya kita membahas Biasanya kita membahas kitab Hilyah Thalibil Ilmi. Pada hari ini kita simpan dulu bukunya. Semoga Allah membalas kebaikan antum telah membawa buku itu seberat 0,2 kg. Insya Allah dapat pahala. Tapi kita tidak bahas buku itu hari ini. Kita akan mendengarkan tausiah singkat dari Al-Ustaz Anas Burhanuddin MA. Saya mengenal beliau dulu pertama kali di Masjid Nabawi waktu beliau pernah mengajar di sana di suatu kajian subuh. Karena beliau satu dari 3 kurang lebih ustadz-ustadz di Madinah yang mengajar di Masjid Nabawi selain Ustadz Firanda dan Ustadz Abdullah Roy. Kemudian pada hari ini insya Allah beliau akan menyampaikan kurang lebih 5-10 menit tentang materi yang sudah antum mungkin sudah tahu. Cara tahu bahwa Allah inginkan kebaikan untukmu. Kepada beliau kami persilakan. Nanti setelah kajian kita tanya jawab, InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Sebuah kesyukuran pada kesempatan malam hari ini saya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan saudara-saudara seiman di masjid ini untuk sebuah ibadah yang agung, menambah bekal akhirat kita di waktu libur ya. Masya Allah, kawan-kawan yang libur akhir pekan seharusnya bisa istirahat, namun banyak yang memilih untuk mengisi waktu kosong mereka dengan datang di sini. Dan begitulah seharusnya kita sebagai seorang muslim. Saya mengajak kawan-kawan semuanya untuk bercapek-capek riya selagi kita masih bisa bercapek-capek. Di sini dulunya adalah waktunya untuk bercapek riya, menambah bekal akhirat kita. Dan jangan takut capek dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena capek itu akan hilang. Kalau sepanjang hari kita mengisi waktu kita dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian di malam hari kita merasakan capek luar biasa, maka ketahuilah bahwasanya capek itu akan segera hilang nanti kalau kita sudah tidur 3 jam, 4 jam, 5 jam atau lebih atau kurang, dan di akhir malam atau di pagi hari kita bisa bangun dalam keadaan segar seolah-olah tidak pernah capek. Tapi ada sesuatu yang tidak hilang dari amalan itu, yaitu catatan amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan kita dapatkan buah manisnya di akhirat kelak. Bahkan mungkin sebagian sudah bisa kita rasakan saat kita masih di dunia. Sebuah kemuliaan pula saya bisa duduk di sini bersama Ustaz Muflih Safid rahimahullah taala, seorang ustaz muda yang saya kenal begitu bersemangat menimba ilmu, baik saat masih di Riyadh atau di Madinah atau di Mekah ketika beliau masih kuliah di sana, ataupun saat sudah kembali di Indonesia dengan menghadiri daurah-daurah yang saya ketahui seperti di Solo atau di Malang atau di Pekanbaru. Dan kita mengenal beliau sebagai ustadz yang kreatif, yang membuat terobosan-terobosan baru dalam dakwah, dalam metode mengajar, sehingga kajian-kajian yang dahulu kadang-kadang terasa monoton, hanya gitu-gitu saja oleh beliau di makeover kata orang,
dibuat variasi-variasi dengan praktek, dengan fragmen, sekali-kali pergi ke pantai ya. Dan meskipun saya nggak di Balikpapan, saya tahu kegiatan-kegiatan itu ya. Dan itu sedikit banyak insya Allah menginspirasi teman-teman di luar Balikpapan ya. Kita belajar hal itu dari Balikpapan insya Allah. Dan salah satu ibda ya, bukan bid'ah tapi ibda ya. Kata-katanya mirip ya. Salah satu ibda atau prestasi itu adalah ya cara mengajar dengan duet seperti ini ya. Ini juga jarang-jarang kita dapatkan di Indonesia, meskipun kalau di Saudi Arabia sudah umum ya. Jadi yang namanya kajian ilmiah itu bukan hanya monoton atau monolog, tapi kadang-kadang bentuknya seminar. Tapi di masjid, seminar gak harus di hotel ya. Gak harus di kampus, seminar bisa kita lakukan di masjid dengan cara seperti ini ya. Maka alhamdulillah saya ditugasi oleh beliau pada malam hari ini untuk membahas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah atau diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan jadikan dia paham dalam urusan agama. Ini hadisnya, dan karena waktunya pendek saya ingin mengupas hadis ini secara singkat melalui 4 poin saja. Yang pertama adalah arti hadis ini secara singkat. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau Allah menginginkan kebaikan untuk seseorang, maka Allah akan jadikan dia paham dalam urusan agama. Jadi kalau seseorang di antara kita diberikan pemahaman agama yang bagus, maka itu adalah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuknya. Allah Subhanahu wa taala mencintai dia. Maka berbahagialah mereka yang tergerak hatinya untuk datang ke majelis-majelis seperti ini. Karena itu adalah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk Anda semuanya. Kita patut syukuri. Ini adalah pesan yang tersurat dari hadis ini. Dan hadis ini punya pesan yang tersirat. Ada pesan tersurat, yakni yang disebutkan langsung oleh hadis. Dan ada pesan yang tersirat atau yang tidak disebutkan tapi kita bisa pahami. Sebagian ulama menyebutnya sebagai mafhumul mukhalafah, pesan tersirat, yaitu bahwasanya barang siapa yang Allah tidak inginkan kebaikan untuknya, maka Allah tidak akan jadikan dia paham dalam urusan agama. Artinya kalau ada orang yang tidak diberikan pemahaman agama yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berarti Allah tidak menginginkan kebaikan untuknya. Hal ini ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, juga Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarah hadis ini. Jadi ada pesan tersirat dan ada pesan yang tersurat dalam hadis ini. Kemudian yang kedua, kenapa memiliki pemahaman agama yang baik adalah tanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan untuknya? Apa hubungannya? Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan sebabnya adalah karena kalau kita paham agama dengan baik, maka hal itu akan membawa kita kepada takwa. Kalau kita paham agama dengan baik, maka kita akan bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa. Karena dalam Islam beramal saja tidak cukup. Betapa banyak orang yang beramal tapi kemudian amalnya yang agung malah justru membuat dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita bahas dalam hadis riwayat Muslim 2 malam yang lalu di Masjid An-Nasa'i. Ada orang yang berjihad, belajar ilmu agama, membaca Al-Quran dan bersedekah. Tapi akhirnya semua amalan yang agung ini justru malah tidak membuahkan pahala, tapi malah membuahkan murka di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan para pelakunya sebagai bahan bakar neraka yang pertama kali. Kenapa? Karena enggak ada takwa, enggak ikhlas. Atau bisa juga dengan
karena tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita paham agama, paham seperti apa suatu ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka itu akan membuat amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadi orang-orang yang merugi. Sudah capek-capek berbuat, capek-capek beribadah dan beramal, tapi ternyata enggak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga belajar memahami agama adalah awal dari beramal. Langkah awal dari mengamalkan Islam dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan parameter yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menilai hamba-hambanya. Kalau kita sudah belajar kemudian paham ilmu agama dengan baik, maka itu insyaallah sebuah langkah besar untuk mencapai takwa, dan setelah itu derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan Imam Nawawi ini mengisyaratkan bahwasanya fikih fid din, memahami ilmu agama, mendalami ilmu agama yang dimaksud adalah fikih yang membawa kita kepada takwa, yaitu fikih yang membuahkan khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu yang tidak membuahkan amal, ilmu yang tidak membuahkan takwa, pemahaman agama yang tidak membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan yang dimaksudkan oleh hadis kita ini. Ini poin kedua. Bisa dipahami dengan jelas, Pak? 1, 2 jelas ya? Ya. Poin yang ketiga, ini kebalik ya. Seharusnya apa itu arti memahami ilmu agama dengan baik? Jadi saya kembali ke poin yang kedua ya. Apa yang dimaksud dengan memahami ilmu agama? Memahami ilmu agama maksudnya adalah memahami maksud Allah Subhanahu wa taala. Memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya. Penjabarannya dalam 4 poin saya sebutkan secara singkat saja. Yang pertama, mengimani kabar-kabar yang datang dari Rasulullah SAW. Kalau kita mendapatkan dalam Al-Quran kabar berita atau di hadis-hadis yang sahih, maka kita segera mengimaninya. Nah, kalau itu terwujud berarti Anda sudah memiliki pemahaman agama yang baik. Karena kabar, karena Islam itu dua kelompok, Pak. Yang pertama adalah berupa kabar-kabar. Yang kedua berupa perintah dan larangan. Nah, kabar berita ini menuntut kita untuk percaya, beriman. Dan sekedar percaya, nggak usah menggerakkan tangan, nggak usah melangkahkan kaki, itu sudah membuat kita berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, membuat kita meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah memahami perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Ini 2 dan 3. Kalau Allah memerintahkan sesuatu, oh kita paham ini wajib atau ini sunnah, kemudian kita mengamalkannya. Kalau Allah melarang sesuatu, maka kita paham larangan ini haram atau makruh, untuk kemudian kita hindari. Dan yang keempat adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita punya 4 hal ini, kalau menemukan kabar yang sahih kita imani, menemukan perintah kita laksanakan semampu kita, mendapatkan larangan kita hindari, dan ketika beribadah kita beribadah dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka berarti Anda termasuk orang yang paham agama. Berarti Anda termasuk orang yang diinginkan kebaikan untuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keempat, yang terakhir adalah bahwasanya orang-orang tidak sama bagiannya dalam memiliki pemahaman ilmu agama. Jadi keutamaan hadis ini bukan hanya untuk para ulama, bukan hanya untuk para syekh, untuk para ustaz. Insyaallah semua yang hadir di sini mendapatkan keutamaan hadis ini. Menjadi orang yang paham ilmu agama dan diinginkan, dan Allah menginginkan kebaikan baginya.
Karena hadis ini mencakup semua orang dan mereka bertingkat-tingkat dalam mendapatkan keutamaan ini. Yang paling tinggi tingkatannya adalah para ulama mujtahid. Para ulama yang hafal Al-Quran, menguasai banyak hadis. Gak harus hafal ya, tapi yang jelas menguasai kandungan Al-Quran, menguasai kandungan hadis, mengetahui khilaf di antara para ulama, mengetahui tempat-tempat ijma'nya yang mana ya. Dan mereka bisa dijadikan rujukan dalam berfatwa ya. Kemudian ada kelompok yang tengah-tengah ya. Kelompok yang tengah-tengah yaitu mereka yang bukan awam lagi ya, tapi sudah sampai derajat thalibul ilm ya, santri ya, penuntut ilmu ya, tapi tidak sampai derajat para ulama ya. Dia bisa bahasa Arab, mengetahui dasar-dasar ilmu Islam ya, bisa membandingkan dua pendapat para ulama yang berbeda, mengetahui mana yang lebih kuat ya. Tapi tidak sampai derajat mujtahid sehingga bisa dijadikan rujukan dalam fatwa masalah-masalah yang genting seperti jihad dan perkara-perkara baru yang muncul pada zaman kita ini ya. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang tidak keluar dari tingkat awam ya, ammi ya. Dia barangkali tidak bisa bahasa Arab ya, nggak hafal banyak surat dalam Al-Quran ya, tapi dia mengetahui prioritas dalam memahami agama ya. Sudah paham perbedaan antara bentuk-bentuk antara tauhid dan bentuk-bentuk syirik ya. Sudah paham apa itu sunnah, apa itu bid'ah ya. Sudah paham hukum-hukum fikih yang paling penting, minimal yang berhubungan dengan amalan-amalan wajib bagi dia ya. Mengetahui hukum-hukum sholat untuk sekedar bisa mengamalkan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW ya. Tidak sampai bisa memahami pendapat para ulama, apalagi bisa berfatwa ya. Tapi ini adalah sebuah kebaikan yang besar ya. Kalau Anda sampai derajat yang ketiga ini ya, Anda sudah memiliki pemahaman agama yang baik ya. Dan itu berarti Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan untuk Anda semuanya ya. Bahkan orang yang masih awam seperti ini tapi ilmunya yang sedikit membuahkan amalan yang lebih banyak ya, membuahkan takwa yang lebih tinggi, itu lebih baik daripada mereka yang punya ilmu yang lebih tinggi tapi ternyata ilmu itu tidak membuahkan takwa, tidak membuahkan amalan ya. Karena yang dijadikan patokan dalam menilai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah ilmu ya, tapi takwa dan amalan ya. Makanya di generasi kedua umat Islam, generasi tabi'in ya, yang paling mulia di antara mereka bukan yang paling ulama, tapi orang yang sangat sederhana ya, orang yang sangat jelata, tidak berdarah biru, tidak kaya raya, bahkan tidak ulama, yaitu Uwais bin Amir Al-Qarani ya. Nanti silahkan dipelajari sirah beliau seperti apa, kok bisa orang awam ini bisa menjadi yang paling mulia dari kalangan tabi'in ya. Ya, ini adalah 4 poin yang ingin saya kupas dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan jadikan dia paham dalam urusan agamanya ya. Demikian, selebihnya saya kembalikan kepada Ustaz Muflih hafizahullah taala. Jazakumullah khairan. Ustaz Anas Burhanuddin, mari kita bacakan berbagai pertanyaan yang antum kirim di pertemuan yang lalu. Karena pertanyaan yang sangat banyak dan tidak bisa dijawab, alhamdulillah datang Ustaz Anas bisa bantu jawab. Jadi dimanfaatkan untuk bantu jawab. Ada pertanyaan, bila yang melakukan pekerjaan syubhat atau haram itu adalah orang tua sendiri, bagaimana sikap kita sebagai anak yang belum bisa mendapatkan penghasilan sendiri? Karena bila dinasehati, orang tua mengenyahkan. Bagaimana sikap kita sebagai anak selanjutnya? Jamaah yang dirahmati Allah, kalau maksudnya itu adalah bapak saya kerjanya kerja haram, kemudian dia bawa pulang nafkah haram, kami sebagai anak halal atau tidak menerimanya? Kalau ini pertanyaannya, maka wallahu a'lam bishawab, insyaallah halal. Apabila anaknya memang belum bisa mendapatkan pendapatan sendiri.
Bahkan sebagian ulama seperti Syekh bin Baz dan para ulama yang lain menyebutkan bahwa untuk anak dan istrinya boleh. Bahkan mereka halal untuk mereka diberikan nafkah walaupun aslinya pendapatannya adalah dari yang haram. Tapi wallahu a'lam bishawab, yang namanya jawaban para masyayikh itu juga bergantung pada konteks pertanyaan. Karena konteks pertanyaan biasanya ditanyakan kepada para ulama manakala anak dan istrinya tidak punya pendapatan sendiri. Sekarang kalau seandainya anaknya punya pendapatan sendiri bagaimana? Maka wallahu a'lam bishawab, anaknya berlepas diri dari nafkah orang tuanya. Bahkan kalau perlu dia yang nafkahi orang tuanya yang punya penghasilan haram. Adapun di sini pertanyaannya sudah dinasihati, tapi orang tuanya tidak mau mendengarkan. Ya. Maka kita katakan perlu anaknya untuk senantiasa menasihati dengan lemah lembut. Karena biasanya anak-anak menasihati orang tua tidak bisa langsung terima karena nasihatnya tidak enak didengar. Kadang-kadang nasihatnya tidak pakai ilmu atau tidak pakai dalil, sehingga orang tua tidak bisa langsung menerima secara otomatis apa yang disampaikan oleh anaknya. Balik lagi ke pertanyaannya, insya Allah kalau maksudnya adalah saya belum bisa punya penghasilan sendiri, apakah halal buat saya? Insya Allah halal buat Anda. Dalilnya Rasulullah SAW diundang makan atau dikirimi makanan oleh orang Yahudi, bahkan diracuni sebagiannya. Rasulullah makan. Sementara orang Yahudi diketahui adalah orang-orang yang suka bertransaksi riba, transaksi haram. Tapi Rasulullah SAW dikasih makan, dimakan. Ya. Rasulullah SAW pernah punya budaknya Aisyah, namanya Barirah. Barirah itu pulang bawa daging zakat atau daging kurban atau daging sedekah. Sementara Rasulullah SAW dan ahlul baitnya tidak boleh memakan harta sedekah. Ya. Ketika ditanya kepada Rasulullah, kenapa kau makan daging sedekah yang dibawa Barirah? Rasulullah SAW mengatakan, hiya sedekatun laha. Dagingnya adalah sedekah untuk Barirah, hadiyatun lana. Hadiyatun lana. Dia adalah hadiah buat kita. Maka untuk asalnya adalah haram buat Rasulullah, tapi manakala diberikan dengan cara yang halal lewat jalur hadiah atau nafkah, maka insya Allah boleh. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, jika customer melakukan percepatan pembayaran dari perjanjian waktu angsuran dan penjual memberikan cashback berupa tanda terima kasih sebagai hadiah buat customernya, apa itu boleh? Ya. Menyegerakan pembayaran hutang dengan menjatuhkan sebagian tanggungan utang itu disebut sebagai masalah dha' wa ta'ajjal, yaitu ayo percepat pembayaran dan saya akan jatuhkan sebagian tanggunganmu. Ini adalah sesuatu yang boleh. Masalah dha' wa ta'ajjal, mempercepat pembayaran dengan dikurangi tanggungannya, atau dengan diberikan bonus seperti yang disebutkan dalam pertanyaan ini. Ini adalah sesuatu yang sudah terjadi pada zaman Rasulullah SAW dan beliau membolehkannya. Maka enggak masalah mengambil hadiah cashback ketika kita melakukan percepatan pembayaran seperti yang disebutkan dalam pertanyaan. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, apakah kita harus mencium Al-Quran ketika membuka dan menutupnya? Mungkin maksudnya cium mushaf setelah membacanya, kali begitu ya. Ada khilaf di antara para ulama, berkisar antara para ulama yang membolehkan, yang memakruhkan, yang mensunnahkan, dan yang mengharamkan karena membid'ahkan. Dan sebagian dari para ulama ada yang tawakuf, yaitu intinya sebaiknya tidak dikerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ditanya kepada saya tidak tahu kalau pendapat Ustaz Anas. Saya pribadi tidak usah dikerjakan. Tapi seandainya mengerjakannya atau mencium mushaf itu dikarenakan mencintainya atau memuliakannya, maka boleh. Tapi kalau cuma sekedar itu alasannya, maka jangan selalu-selalu, jangan jadi rutinitas. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimanakah pujian yang tidak diikuti dengan ucapan Masya Allah? Saya pernah mendengar bahwasanya hal itu bisa mengakibatkan orang terkena ain. Ain adalah mata jahat.
Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, dengan kekuasaannya memberikan potensi kejahatan dalam mata manusia. Saya pernah punya teman dari Yaman yang mengisahkan tentang temannya yang kalau dia melihat genteng dengan matanya genteng itu bisa pecah. Dan orang yang jatuh terkena bahaya karena ain sudah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat yang mandi kemudian dilihat oleh temannya dan temannya memuji betapa tampan atau betapa bagus fisik sahabat tersebut. Nah, kemudian sahabat itu langsung jatuh. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, siapa yang kalian tuduh? Si fulan, yaitu yang memuji tadi. Akhirnya yang memuji ini diminta oleh Rasulullah SAW untuk berwudu atau mandi. Kemudian airnya disiramkan kepada sahabat tersebut dan dia langsung sembuh. Tapi tentunya ain ini adalah sesuatu yang sulit untuk dijelaskan. Bahkan mungkin sains modern menolaknya. Karena mereka akan mengatakan ini tidak bisa dibuktikan secara empiris, nggak bisa diindrai, susah dijelaskan dengan logika. Makanya Nabi Muhammad SAW sampai mengatakan al-ainu haq. Ain, mata jahat itu adalah hakikat. Beliau seolah-olah paham bahwasanya akan ada sebagian umatnya yang mendustakan yang namanya ain ini. Jadi kita semuanya punya potensi mata jahat itu. Maka di antara kiat yang bisa kita lakukan untuk menghindari terjadinya ain atau mata jahat adalah saat kita melihat sesuatu yang kita sukai, saat kita melihat sesuatu yang membuat kita takjub, hendaknya kita mendoakan dengan barokah. Ucapkan barakallahu fi, atau ucapkan mubarak. Semoga Allah memberkahi kepintaran Anda. Semoga Allah memberkahi suara indah Anda. Semoga Allah memberkahi fisik Anda yang gagah dan menawan, dan lain sebagainya. Jangan cuma memuji, tapi ucapkan Masya Allah, tabarakallah atau barakallahu fi, untuk menghindarkan semua pengaruh mata jahat itu. Ini pertanyaan minggu lalu. Ana perhatikan baju Ustadz bagus-bagus dan ganti-ganti. Apakah itu zuhud? Saya klarifikasi sedikit bahwa sebagian dari baju yang dipakai oleh saya, mungkin bajunya Ustadz Anas juga, sebagian itu cuma hadiah dari orang, sebagian endorse daripada penjual baju. Mereka kasih, Ustadz tolong dipakai, nanti kalau ada yang tanya beli di mana, bilang sama saya. Gitu. Fokus saya nggak di situ, tapi begini. Kalau kita dapati sesuatu yang mungkin janggal pada saudara kita, memang paling bagus tanya sama orangnya. Apalagi kalau dia ternyata guru, Ustadz, ada sesuatu yang kira-kira janggal pada dirinya, paling bagus memang tanya sama orangnya, bukan tanya sama yang bukan yang bersangkutan. Kadang-kadang kita dapati yang janggal pada ustadz kita tanyanya sama orang, yang orangnya tidak bisa memberikan jawaban, bahkan kadang-kadang ngasih perkiraan, mungkin. Sehingga kadang-kadang semuanya jadi asumsi saja. Kamu lihat Ustadz Fulan itu, kenapa? Ganti lagi mobilnya. Kemarin anu jadi anu, kemarin jadi anu. Ya, kadang-kadang jadi fitnah. Kayaknya dia itu, gitu. Kayaknya jadi asumsi saja. Padahal kalau ditanya, oh rupanya jual beli mobil. Ustadz kok jual beli mobil? Lah mau jual beli apa? Ya. Rupanya juga ternyata itu adalah sumbangannya orang, atau diutangkan dengan tanpa riba. Ya. Saya kasih contoh. Kalau orang pergi haji di Mina, itu sunnahnya adalah qashar dan bukan itmam 4 rakaat. Ya, kalau dia pergi haji waktu dia di Mina, maka sunnahnya adalah qashar 2 rakaat tanpa jamak dan bukan itmam 4 rakaat. Suatu hari Khalifah Utsman bin Affan salat 4 rakaat. Ibnu Mas'ud sebelum Utsman bin Affan mempraktekkan 4 rakaat, dia sudah jelaskan kepada muridnya. Dia bilang yang sunnah adalah qashar 2 rakaat dan bukan itmam. Waktu Utsman bin Affan salat, dikerjakannya itmam 4 rakaat,
Maka Ibnu Mas'ud pun melakukannya 4 rakaat. Maka muridnya tanya, karena janggal. Tadi dia bilang sunnahnya 2. Kok kerjakan 4? Kan janggal. Maka muridnya tanya, wahai Abu Abdillah, katanya sunnah qasar. Kok tadi 4? Ngikuti Utsman. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, al-khilafu syarr. Banyak berselisih itu jelek. Ketika ditanya kepada gurunya menjelaskan bahwa saya tidak mau mengerjakannya 4, mengambil sunnah, meninggalkan sunnah yang 2. Saya malah kerjakan 4 dikarenakan saya menghindari perselisihan dengan khususnya khalifah ketika itu. Maka teman-teman dirahmati Allah, ini pelajaran murid kalau tahu ada yang janggal pada gurunya, paling bagus itu tanya. Wallahu a'lam. Selanjutnya, bolehkah memberikan jadwal kredit dengan tempo? Misalnya batas pembayaran kredit paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. Ya nggak ada masalah untuk ketertiban dan kelancaran urusan kredit. Ya kita buat aturan-aturan seperti itu. Namun kalau seandainya ada pelanggan kita yang tidak bisa membayar pada tanggal 5 tersebut karena belum punya uang misalnya, dan dia benar-benar nggak punya uang, maka wajib bagi penjual untuk memberikan tambahan tempo. Oke, kalau begitu kita tambah lagi sampai tanggal 10. Tolong tanggal 10 dibayar ya. Dan tidak boleh untuk memberikan hukuman atau apa istilahnya, penalti ya. Penalti untuk keterlambatan seperti ini. Karena itu nanti akan menjadi riba. Itu akan menjadi riba. Dan ini adalah risiko orang yang memilih jual beli kredit. Jual beli kredit itu boleh, tapi kalau Anda memilih jual beli kredit tersebut, maka salah satu risikonya adalah harus sabar menghadapi seluk-beluk atau liku-liku urusan pembayaran angsuran. Kenapa? Karena ketika kita memilih sistem kredit, maka kita tentunya menaikkan harganya. Kita sudah untung di situ. Maka kita harus ridho dengan apa yang terlahir dari pilihan kita. Konsekuensinya adalah kadang-kadang kita mendapatkan masalah-masalah seperti itu di tengah jalan. Ini adalah risiko yang harus dihadapi atau siap dihadapi oleh mereka yang memilih jual beli kredit. Wallahu a'lam. Ustadz, apa hukumnya software bajakan? Hukumnya nggak ada, karena hukum tak berkenaan dengan benda. Hukum berkenaan dengan pekerjaannya. Software bajakannya diapakan? Apa hukumnya software bajakan? Nggak ada hukumnya. Tapi kalau apa hukumnya menjual software bajakan? Haram. Apa hukumnya menggunakan software bajakan? Haram. Apa hukumnya meninggalkan software bajakan? Harus. Ya, maka bertanya tidak bisa dengan benda, tapi dengan pekerjaan terhadap benda itu. Mungkin maksudnya apa hukumnya pakai software bajakan? Jawabannya tidak boleh. Dikarenakan ini mengambil harta orang lain meskipun orang kafir dengan cara yang tidak benar. Kita kasih analogi sedikit. Para ulama terdahulu ada yang kalau bikin buku dia kasih orang gratis. Maka kadang-kadang dipraktekkan di zaman ini, silakan kopi gratis atau ini dicetak tidak untuk dijual belikan tapi dibagikan secara hadiah. Kan sering kita dapat ya. Tapi ada juga yang berbayar. Berbayar bukunya. Maka yang seperti ini di zaman para ulama dari zaman dahulu sudah ada. Misalnya kitab Fathul Barinya Ibnu Hajar Al-Asqalani dijual sebesar atau dengan nilai 1,3 kilo emas. Itu pernah pegang 1,3 gram? Pernah. 1,3 kilo pernah pegang? Itu bukunya Ibnu Hajar Fathul Bari dijual 1,3 kilogram emas. Buku Hilyatul Auliya dijual 1,7 kilogram emas. Para ulama menjelaskan kalau itu cuma sekedar biaya kertas dan biaya tulis, tidak mungkin sampai berkilo-kilo, karena kertas berapa harganya. Kalau itu cuma biaya tinta dan biaya penulisan, tidak akan sampai 1,3. Tapi kenapa kok buku saja dijual 1,3 kilo emas, 1,7 kilo emas? Jawabannya dikarenakan ada
ada apa namanya itu? Kepintaran atau ada ilmu yang dijual di sana. Maka 1, sekian kilo emas itu bukan cuma sekedar biaya kertas, tetapi diakui yang namanya intelijensia orang yang menulisnya. Oleh karenanya Islam berarti mengakui ada yang namanya kecerdasan yang dihargai. Maka kalau ada orang bikin software misalnya menggunakan kecerdasan yang demikian, jadilah satu software ketik-ketik, software macam-macam, software gambar-gambar, maka tidak boleh kita pakai kecuali dengan izinnya. Kalau tidak bisa dengan izinnya, berarti tidak boleh dipakai, karena itu namanya bajakan, dan bajakan itu dilarang. Karena ini mengambil kecerdasan orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Kalau mahal berarti cari yang free, atau cari yang kayak misalnya Windows, itu kan mahal. Antum bisa pakai yang gratis, Linux. Kalau antum mahal pakai Microsoft Word, Microsoft Office, berarti antum pakai yang gratisnya apa namanya? LibreOffice kalau nggak salah. Ya, wallahu a'lam. Ya, apakah mengangkat tangan sebelum keluar dari kajian termasuk adab yang dianjurkan? Jawabannya iya, ini adalah termasuk adab majelis ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan sayangnya sunnah ini atau adab ini banyak dilupakan oleh para penuntut ilmu di zaman kita. Bahkan tradisi seperti ini nyaris nggak kita lihat di majelis-majelis di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi. Mereka kalau keluar ya keluar saja. Tapi kita nggak berdalil dengan perbuatan orang. Kita nggak berdalil dengan apa yang dilakukan oleh orang di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, karena mereka bukan dalil. Mereka tidak maksum. Asal kita mengetahui Nabi Muhammad SAW mengajarkan itu, maka kita mengamalkannya. Maka apa yang diamalkan oleh saudara-saudara kita para penuntut ilmu di Indonesia itu adalah sebuah kebaikan. Dan Indonesia punya banyak kebaikan. Di antaranya adab seperti ini mungkin jarang-jarang kita temui, tapi umum di majelis-majelis taklim di Indonesia. Juga misalnya sholat. Kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi haji, kita akan dapatkan bahwasanya sholatnya orang Indonesia itu insya Allah termasuk sholat yang paling tenang, yang paling sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, karena sejak kecil kita diajari seperti itu. Di TPA di masjid-masjid diajari praktek sholatnya, mengenal iftirash, tawarruk, iftirash saat tasyahud pertama, tawarruk saat tasyahud kedua. Itu jarang-jarang dimiliki oleh banyak umat Islam di luar sana. Makanya jangan minder, Indonesia memiliki banyak kebaikan. Dan poin keluar mengangkat tangan ketika akan keluar dari majelis, itu pun dipuji oleh Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badr, dan beliau mengatakan bahwasanya Masya Allah di Indonesia ini, beliau katakan ketika mengisi di Masjid Istiqlal, para penuntut ilmu menerapkan atau mengamalkan adab yang telah mereka pelajari. Bahkan ketika beliau mengisi masjid yang besar seperti itu, beliau kadang-kadang melihat orang di pojok sana nggak kelihatan, beliau nggak bisa melihat mukanya seperti apa. Tapi beliau tahu bahwasanya orang itu sedang ingin izin minta keluar, mungkin ke toilet seperti itu. Jadi ini para ulama, mereka menganggap itu sebagai sesuatu yang bisa dipelajari dari Indonesia, karena barangkali beliau sendiri melihat bahwasanya di Madinah sendiri adab tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh para penuntut ilmu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya kan anak rohis di sekolah Ustaz. Nah, saya ingin pasang di mading sekolah saya tentang fadilah menuntut ilmu yang Ustaz berikan setiap minggunya. Apakah diizinkan? Diizinkan. Saya tapi baca ini bukan soal ini. Saya teringat pertanyaan yang minggu lalu yang penulisnya sama. Saya masih pelajar Ustaz dan saya suka sama akhwat. Mana sih orangnya ini? Dia datang di sini tadi pertanyaannya, berarti di sekitar sini. Saya kasih buku kalau untuk mengaku. Antum kah? Saya masih pelajar Ustaz dan saya suka sama akhwat. Ini tulisannya sangat persis. Bagaimana cara yang sesuai syariat untuk mendekati akhwat tersebut?
Tidak ada sesuai syariat kecuali menikah. Dan antum masih pelajar, bisakah? Kalau diizinkan, ayo. Antum kan sudah balik. Ya. Tapi saya kira kalau pelajar biasanya nggak diizinkan oleh orang tuanya. Waktu minggu lalu istri saya dengar pertanyaan ini, dia bilang gini. Kan saya bilang gini, antum bilang sama itu akhwat, kamu atau saya yang keluar dari sekolah ini, kan? Istri saya bilang, kenapa anda disuruh menyibukkan diri dengan kegiatan rohis, menyibukkan diri dengan kegiatan OSIS? Saya jawab, saya pernah SMA. Kita kalau sibukkan diri dengan rohis, yang ada kita terfitnah dengan akhwat rohis, sama juga. Dan akhwat rohis lebih menarik dibandingkan akhwat umum. Ikut OSIS sama juga. Akhwat-akhwat tidak, perempuan-perempuan tidak berjilbab. Begini, saya kasih tips, mungkin saya tidak tahu salah atau benar menurut antum, tapi bagi saya bisa dipraktekkan. Kalau antum suka sama akhwat, pikir begini. Kalau saya suka, saya dekati dan saya jadi pacarnya, rugi. Kenapa? Uang sangu antum berkurang. Waktu antum habis karena ngurusin anak orang yang belum tentu jadi istri. Uang kita istri saja kadang repot. Apalagi kalau anaknya orang yang belum tentu dia jadi istri. Yang jemput sekolah, repot sudah. Yang antar pulang, repot sekolah. Kurang uang bensin. Ya, nanti dia diminta traktir bakso di Melawai sana. Ya. Pengalaman gitu. Repot itu. Diminta antar ke bioskop, minta ini, minta itu. Ujung-ujungnya kita nikah sama orang lain juga kok. Gitu. Jadi antum mau berpikir pacaran, pikir lagi, uang sangu antum berkurang. Ustaz, kan pahala. Iya, pahala kalau halal. Kalau dia haram, itu anaknya orang, bukan istri antum, bukan mahram, maka bukan pahala, dosa dan rugi. Ya. Maka lupakan akhwat itu. Ya. Bilang lagi sama dia, kau atau saya yang keluar dari sekolah ini. Ya, bolehkah memberikan opsi kredit? Misalnya dengan akad saya jual barang A dengan harga 500.000, jangka kredit 3 sampai 4 bulan dengan nilai kredit 150.000 sampai 200.000 per bulannya. Ini merupakan keringanan dari pedagang yang dilakukan dengan ridho karena mau memudahkan customer dalam pembayaran. Ya, jual beli kredit itu boleh menurut pendapat sebagian besar ulama kontemporer. Karena jual beli kredit termasuk salah satu bentuk jual beli yang muncul pada 1 abad terakhir ini. Kata para ahli itu muncul setelah Perang Dunia Kedua katanya. Sudah ada. Tuh, mau di azan dulu. Iya, azan dulu. Terus langsung iqamah. Nanti setelah isya baru lanjut. Saya tadi lalai, harusnya saya timekeepernya, saya lihat jam, harusnya sudah azan dari tadi. Kita azan dulu, terus langsung iqamat, untuk mempersiapkan diri. Setelah itu langsung sholat. Setelah sholat, insya Allah masih dilanjutkan lagi beberapa pertanyaan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi jual beli kredit adalah sistem jual beli yang dibolehkan oleh sebagian besar ulama kontemporer. Ada beberapa ulama yang menyelisihinya seperti Syekh Al-Albani dan yang lain. Namun yang lebih kuat Allah Ta'ala alam adalah pendapat yang membolehkan jual beli kredit. Karena jual beli kredit itu mirip dengan jual beli salam yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Jual beli salam adalah datang ke sebuah perkebunan kurma misalnya, kemudian mengatakan saya membeli 100 sok kurma dengan harga 1.000 rial misalnya, padahal kurmanya belum ada. Kurmanya belum ada, nanti baru akan diserah terimakan setelah kurmanya berbuah kira-kira 2 bulan 3 bulan yang akan datang. Namun Nabi Muhammad SAW membolehkan jual beli seperti ini dan biasanya harganya menjadi lebih murah.
Jadi salam ini kita bayar lebih murah di depan, uangnya harus diserahkan di depan, barangnya belakangan, dan biasanya harganya lebih murah. Nah, kalau jual beli kredit sebaliknya, barangnya diserahkan dulu, uangnya belakangan. Konsekuensinya apa? Harganya biasanya lebih tinggi. Jadi kata para ulama, jual beli kredit adalah kebalikan dari salam yang dibolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau kita memberikan opsi-opsi kepada customer, kalau cash sekian, kalau kredit sekian, hendaknya jelas. Ketika bubar akadnya, sudah diketahui si customer pilih yang mana. Apakah dia akan bayar cash, atau kalau kreditnya berapa bulan, sehingga nanti tidak menimbulkan perselisihan setelah itu. Apakah termasuk riba seseorang yang menghutangkan kita uang, namun sebelum kita melunasinya kita mentraktir dia? Ya. Ini sama dengan pertanyaan seseorang nitip dibelikan makanan, utang dulu, nanti ketika sebelum bayar dia ikut makan. Ini sama persis. Ya. Intinya diutangi lalu mentraktir makan orang yang menghutang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kaidah yang berbunyi kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap utang piutang yang mengambil manfaat maka dia adalah riba. Riba itu haram. Ya. Tetapi perlu dirinci lagi, tidak semua manfaat itu riba. Tidak semua manfaat yang diambil atau yang diterima oleh orang yang menghutangi kemudian jatuh riba. Tidak semuanya. Ada rincian-rincian. Misalnya diantaranya adalah manfaat berupa kelebihan pembayaran yang tidak dipersyaratkan, maka ini boleh. Di antara yang merupakan riba adalah manakala waktu minjam dia bilang utangkan aku sekian, nanti ku bayar sekian. Sedari awal sudah dijanjikan. Atau utangkan saya sekian dong. Terus yang punya uang bilang boleh, tapi bayarnya sekian. Meminta sedari awal, mempersyaratkan, maka ini riba. Atau tidak ada perjanjian sama sekali, waktu hendak membayar maka ditanya, kemarin buat beli apa? Oh, saya buat dagang, ada keuntungannya kah? Ada. Minta juga, nah. Minta, nah ini riba. Tapi bila tidak ada persyaratan dan dikasih dengan sukarela tanpa diminta, maka insya Allah boleh. Sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW meminjam uang kepada dia, lalu Jabir bilang, waktu pelunasan Rasulullah menambahkannya kepadaku. Rasulullah SAW pada suatu kesempatan meminjam beberapa ekor unta untuk kepentingan jihad. Waktu pengembaliannya, Rasulullah SAW suruh utusannya untuk pergi ke pasar, cari unta yang seumuran atau ukurannya sama kurang lebih. Utusannya pergi ke pasar dan mendapati rupanya di pasar tidak ada unta lagi kecuali yang lebih besar-besar dan mahal-mahal. Rasulullah SAW dilaporkan demikian, maka beliau mengatakan bayar dengan unta tersebut. Karena sesungguhnya sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik dalam mengembalikan utangnya. Maka kalau tidak dipersyaratkan maka tidak mengapa. Di antara manfaat yang juga boleh adalah kalau manfaat itu sudah biasa. Ada utang, tidak ada utang, biasa, maka tidak mengapa. Semisal kita minjamkan uang ke orang tua minjamkan kita uang. Ada utang, nggak ada utang, kita di rumahnya mama makan, kan? Dari mana kamu nak? Oh kasihannya, sini nak makan, begitu kan? Nggak masalah. Nak, di mana kamu nak? Di Anumart. Ya. Tolong belikan mama sabun ya, nanti mama ganti uangnya. Pas sampai di rumahnya mamanya, belum dibayar uangnya, ada makanan di atas meja. Apa ini mak? Makan sudah, belum makan siang kak? Belum. Boleh nggak dimakan? Nanti riba. Boleh atau enggak? Jawabannya yang seperti itu memang sudah biasa berlaku. Ada utang, nggak ada utang, sama saja. Maka ini tidak mengapa insya Allah. Maka kalau seandainya manfaat-manfaat ini sudah biasa, maka tidak masalah. Ya, kakaknya antum kak, tolong nak. Kamu dari mana nih nasi goreng barokah? Adakah yang punya?
nasi goreng belikan 3 ya. Iya. Rupanya dia butuhnya 2, satunya buat antum. Nah, sini makan sama-sama. Boleh atau enggak? Saya kira kalau kakak ajang bayar keterlaluan kayaknya. Pasti kakaknya kan sini makan. Berapa ku bayar? Masa saudara bayar? Ya. Maka insya Allah tidak mengapa kalau memang tidak dipersyaratkan atau keuntungan itu memang sudah biasa. Nah, tidak semuanya tiba-tiba jadi riba gara-gara jadi manfaat. Ya, apakah kita sebagai orang awam harus belajar ilmu agama setiap hari dan datang ke majelis ilmu? Dan apakah jika kita sudah mendapatkan ilmu, kita harus mendakwahkan ilmu tersebut? Ya, jawabannya kita hanya wajib untuk mempelajari ilmu yang wajib. Tidak semua ilmu itu wajib untuk dipelajari. Yang wajib hanyalah ilmu yang berhubungan dengan intisari ajaran agama Islam, seperti membedakan tauhid dengan syirik, membedakan sunnah dengan bid'ah, mengetahui pembatal-pembatal keislaman, kemudian pokok-pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ilmu hukum Islam yang berhubungan dengan ibadah yang sudah wajib bagi kita. Karena kita semuanya wajib untuk sholat, maka kita harus tahu hukum sholat sebatas apa? Sebatas mengetahui tata cara sholat yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Sebatas itu saja. Adapun hukum sholat yang detail, ya, perbedaan pendapat para ulama tentang bismillah diucapkan keras apa tidak, ya. Kemudian saat turun sujud tangan lutut dulu apa tangan dahulu, ya. Itu tidak wajib untuk kita pelajari, ya. Itu tugasnya para ustaz, para ulama, ya. Adapun orang yang awam maka dia cukup mempelajari yang wajib dan prioritas saja, ya. Kalau seandainya semua orang harus nyantri, harus ngaji tiap hari, maka dunia akan libur nanti. Kita nggak punya dokter, nggak punya insinyur, ya. Jadi termasuk dalam mengarahkan anak-anak kita, tidak harus semuanya ke pesantren, tidak harus semuanya belajar agama, ya. Yang memang bakatnya di bidang umum, minatnya di bidang umum, arahkan ke bidang yang umum, ya. Tapi berikan mereka pendidikan agama yang cukup, minimal yang wajib-wajib mereka dapat, ya. Demikian juga yang punya bakat dan minat di bidang agama, arahkan di bidang agama, ya. Jangan misalnya yang dilakukan oleh sebagian orang, kalau anaknya pinter dimasukkan SMA 1, ya. Kalau anaknya nakal dimasukkan ke pesantren. Padahal dia nggak punya minat bakat dalam bidang agama, ya. Kalau caranya seperti itu, ya, nanti ustadz-ustadznya akan bodoh-bodoh nanti, ya. Nggak bisa mengimbangi anak-anak cerdas yang semuanya pergi ke SMA 1, saya nggak nyebut yang favorit di Balikpapan, nggak tahu jelas. Biasanya SMA 1 yang favorit, ya, atau di perguruan tinggi negeri, ya. Jadi harus balance, lihat minat bakat anak-anak kita, ya, arahkan sesuai dengan minat mereka. Tapi dimanapun mereka belajar, kita berikan pendidikan ilmu agama yang cukup, minimal yang wajib-wajib, ya. Adapun mendakwahkannya, maka dakwah itu hukumnya fardu kifayah. Wajib tapi wajib kifayah. Ini dari kacamata umum. Adapun dari kacamata kita sendiri, maka dakwah itu menjadi sunnah nanti. Dakwah itu menjadi sunnah. Kalau kita nggak berdakwah, insya Allah masih ada yang berdakwah yang lain. Namun bisa jadi kita wajib berdakwah di tempat di mana tidak ada yang berdakwah kecuali kita. Contohnya di mana? Di lingkup keluarga kecil kita. Istri kita, anak kita. Kalau bukan kita yang negur, kalau bukan kita yang arahkan, siapa yang mengarahkannya? Maka bisa jadi ilmu yang sudah kita pelajari itu wajib untuk didakwahkan di lingkup keluarga kecil kita. Sebatas ini saja. Adapun di luar itu, maka hukumnya hanya sunnah saja. Ana ada pertanyaan, Ustaz. Kemarin Ana ada menyampaikan niat serius kepada akhwat. Tulisannya sama nggak, Ustaz? Tulisannya sama nggak itu? Kalau yang tadi dia nggak berani, soalnya anak sekolah. Ini kalau sudah serius kan berarti ini sudah dewasa dia. Saya menyampaikan niat serius kepada akhwat, awalnya langsung diterima. Masya Allah. Tapi setelah Ana jelaskan sesuatu kekurangan diri Ana, akhwat tersebut jadi bingung. Apakah harus melanjutkan atau tidak? Dan sampai sekarang belum ada jawaban.
Kalau saya ini bukan tidak ada jawaban, ditolak. Sedangkan di sisi lain ada akhwat yang lain yang bisa menerima kekurangan ana. Apa yang ana sebaiknya lakukan? Itu sudah. Dulu saya sebelum nikah sama istri saya yang sekarang ini, ada istri yang calon istri sebelumnya. Bapaknya bilang, kalau mau nikah anak saya boleh, tapi tinggal di Jogja dulu 3 tahun. Saya bilang enggak, saya mau langsung pulang karena saya sudah sangat ingin berdakwah di Balikpapan. Saya nggak bisa Pak, kalau mau nikah dengan saya harus ikut saya. Ya sudah, bagaimana ya caranya? Saya bilang, Pak, saya tak harus anak Anda. Saya yang penting nikah. Tidak harus dengan anak Anda. Dengan yang lain pun, kalau Bapak tidak bisa, ya sudah, bagaimana lagi? Berarti belum jodoh. Maka saya tinggalkan. Sempat agak miris sedikit, tapi ya gimana lagi? Ya. Karena tinggal 2 bulan lagi mau nikah waktu itu. Sudahlah, tinggalkan, insya Allah ada yang lain. Maka kalau ini yang bertanya memang sudah harus nikah, tidak usah tunggu lagi itu yang nggak ada jawaban. Karena saya yakin ya, mohon maaf aja yang bertanya. Saya yakin dia itu tidak enak untuk menolak, makanya digantung jawabannya. Makanya tidak dikasih jawaban karena mau bilang tidak jadi itu tidak enak. Ya. Jadi kalau saya ada yang mau, itu sudah. Ya, apakah meminta didoakan orang lain termasuk hal meminta-minta yang dilarang dalam Islam? Ya. Jadi meminta di sini tidak semua meminta itu diharamkan. Ya. Maksudnya adalah meminta, mengemis tanpa ada kebutuhan yang mendesak, itu yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun meminta didoakan kepada orang lain, ini adalah sunnah para sahabat Rasulullah SAW yang diikrarkan atau didiamkan, disetujui oleh Rasulullah SAW. Ummu Sulaim, ya, ibunda Anas bin Malik misalnya, datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha li Anas. Wahai Rasulullah, doakan Anas bin Malik. Berdoalah kepada Allah untuk Anas bin Malik. Maka beliau mengatakan, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah keturunannya dan masukkan Anas ke dalam surga. Jadi ini adalah sunnah para sahabat Rasulullah SAW dan disetujui atau dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Terbukti beliau mendoakan orang yang meminta doa tersebut. Bahkan ada seorang ulama tabi'in yang bernama Sa'id bin Al-Musayyib mengatakan, inni la usalli fa adhkuru waladi fa azidu fi salat. Maaf, ini enggak ada hubungannya dengan meminta. Jadi tidak perlu saya sebutkan berarti untuk mempersingkat waktu. Fadhil silakan. Sudah habis. Ini masalah-masalah dakwah di sini gitu. Ustadz, apa tipsnya supaya saya cepat hafal Quran? Jawabannya, antum mau hafal apa? Baca dulu dia beserta artinya, kemudian bantu dengan audio untuk sering-sering mendengar. Setelah mulai hafal, baca lagi dia, baca per ayat-ayatnya dengan artinya. Lalu kemudian antum praktek sendiri dengan dijagakan misalnya oleh istri antum atau anak antum atau suami anti. Ya. Sering-sering diulang, dibaca Arabnya, dilihat tanda-tandanya di mana letak ayat ini. Ya, ini surat apa? Ya. Kemudian sering dibuat dengan alat bantu, misalnya menggunakan audio. Ya. Itu saja. Buka Play Store, search Murattal Muflih, antum akan dapat juz 30 saja di situ. Itu bisa jadikan alat bantu. Nah, semoga yang punya murattalnya itu dapat pahala. Ya, Allah menginginkan kebaikan bagi suatu kaum atau orang tertentu, tapi Allah memulainya dengan bentuk-bentuk yang kadang manusia tidak faham. Bentuk permulaan itu bisa jadi seperti bencana
musibah, sakit dan yang lainnya. Bagaimana kita bisa paham makna kebaikan yang tersembunyi dalam bungkus bencana tersebut? Ya, memang Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang menegur kita dengan musibah-musibah yang menimpa kita. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Sesungguhnya kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Allah akan uji dia. Hamba-hambanya yang tidak dicintai mungkin akan dibiarkan terus tenggelam dalam maksiat, tenggelam dalam pembangkangan, tenggelam dalam kufur. Tapi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau suatu ketika dia jatuh dalam kubangan maksiat, segera ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang orang tidak berhenti bermaksiat kecuali setelah ditegur. Ketika rumahnya longsor, ketika tabrakan, ketika sakit parah, ketika tsunami misalnya dan yang lainnya, baru dia sadar ternyata oh iya, saya sudah begitu jauh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menyadari bahwasanya ujian itu adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Bagaimana cara memahaminya? Memahaminya dengan dua hal. Yang pertama, mempelajari ayat-ayat syar'iyyah, yaitu dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan di sana kita akan dapatkan bahwasanya musibah itu karena akibat dosa kita. Jadi kita ingat, oh iya, wajar saya mendapatkan musibah seperti ini karena sudah begitu banyak dosa yang saya lakukan. Misalnya kemudian kita juga mendapatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk melihat kepada orang yang lebih susah daripada kita dalam urusan dunia. Maka kita melihat, alhamdulillah, musibahnya hanya berupa serempetan mobil. Orang lain sampai terguling, sampai meninggal di tempat kejadian. Nah, kita kalau membaca ayat-ayat syar'iyyah, kita akan semakin mendalami dan memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah-musibah yang menimpa kita. Contoh yang sangat gamblang adalah misalnya kejadian yang menimpa negara-negara Arab dalam 6 tahun terakhir, yang disebut sebagai apa? Sebagai Arab Spring, musim semi Arab atau revolusi Arab. Itu kalau kita merenungkannya akan muncul di sana begitu banyak ilmu, begitu banyak hikmah yang bisa kita petik. Caranya dengan apa? Ketika kita membandingkan kejadian tersebut dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita akan dapatkan ternyata sudah begitu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh umat Islam, termasuk dalam pokok-pokok ajaran agama mereka. Jadi cara mengetahuinya adalah dengan membaca ayat-ayat syar'iyyah, yaitu ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, membaca ayat-ayat kauniyah, merenungi kejadian yang menimpa kita, melihat, oh ternyata musibah ini justru yang membawa saya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tahu, kita bandingkan kondisi kita sebelum musibah dengan setelah musibah. Ini namanya apa? Merenung, tadabbur. Dan kita diperintahkan seperti itu. Bukan hanya membaca ayat-ayat syariah, tapi juga silakan merenung. Ini akan membuahkan hasil yang baik dan manis insyaallah. Ini ada pertanyaan dua tapi senada, mungkin melengkapi satu sama yang lain. Ustadz, mohon penjelasannya mengenai hukum dakwah melalui TV atau video, karena saya mendengar dari sebagian saudara kita sesama orang sunnah memiliki pendapat haramnya hal tersebut dan dianggap terlalu bermudah-mudahan dalam dakwah sunnah. Apakah TV termasuk dalam hukum gambar makhluk bernyawa? Apakah kami boleh mengambil ilmu dari sana dan di sini? Pertanyaan yang satunya, apakah mengikuti dua kajian di tempat berbeda termasuk munafik? Karena di tempat kajian ana yang satu suka tahdir-tahdir ustadz sunnah yang padahal menurut ana tidak ada penyimpangan materinya. Kurang lebih sama. Jamaah yang dirahmati Allah, memang ada sebagian dari saudara-saudara kita yang tidak menyukai dakwah sunnah ini, padahal sesama sunnah. Tapi kalau dirinci, kenapa? Kan perlu alasan. Membenci orang tanpa alasan itu juga tidak boleh. Ditanya, kenapa kamu benci dia? Saya nggak tahu, pokoknya kalau ketemu dia benci aja.
berarti tidak punya alasan syar'i untuk membenci seseorang. Ya. Di sini pertanyaannya adalah video. Saya katakan bukan cuma video. Ada banyak masalah yang nanti kalau dicari-cari jadi masalah. Padahal di kalangan para ulama bukan masalah. Misalnya di sini yang diangkat adalah masalah TV atau video. Apakah ini termasuk gambar makhluk bernyawa? Jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang banyak sekali. Di antaranya satu saja, la'anallahu al-musawwirin wal musawwirat. Allah melaknat laki-laki maupun perempuan yang suka menggambar. Masih banyak lagi masalah hadis tadi dalam masalah ini tentang larangan hukum menggambar. Hukum yang berkenaan dengan larangan menggambar makhluk bernyawa. Ya. Lantas pertanyaannya, apakah kemudian lewat TV atau video termasuk makhluk bernyawa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna syaddan nasi azaban yawmal qiyamati alladzina yudahiyuna bi khalqillah. Wahai Aisyah, orang yang paling berat nanti di hari kiamat azabnya adalah orang yang menyerupakan ciptaan-ciptaan Allah. Ya. Para ulama kita lantas mentanzil masalah ini ke dalam masalah video. Karena video nanti kalau diambil gambarnya, diputar di tempat yang lain, muncullah gambarnya. Yang di satu sisi kalau dimatikan alatnya, mati pula gambarnya. Ya. Maka memang ada khilaf di antara para ulama kontemporer dalam masalah video. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, dikarenakan ini termasuk mengambil gambar makhluk bernyawa. Ya. Maka sebagian para ulama ada yang tidak mau sama sekali berdakwah lewat video. Sebagian ulama yang lain mengatakan yang dilarang itu kalau dia menyerupakan, di mana usaha menyerupakannya dipastikan tak akan sama dengan aslinya. Misalnya duduklah seorang presiden atau seseorang tokoh, lalu kemudian ada pelukis melukis wajahnya dengan menggunakan tangannya, menggunakan cat, di mana hasilnya dipastikan tak sama dengan aslinya. Sama atau tidak sama? Pasti tak sama. Berbeda dengan TV atau video, apa yang ada di situ itu juga yang nampil di video. Apa yang ada di aslinya itu juga, di mana tai lalatnya di situ juga muncul. Itu enggak? Di mana ada di atas bibirnya sebelah mana, di situ juga munculnya. Ya. Maka para ulama kontemporer yang lain mengatakan ini bukan termasuk dalam gambar makhluk bernyawa yang diharamkan. Ini adalah cermin. Hukumnya sama seperti hukum bercermin. Sebagaimana kalau kita berada di depan cermin, apa yang muncul di sebelah cermin itu juga yang aslinya muncul di sebelahnya, di depannya. Ya. Maka tidak bisa kemudian disamakan, karena ini hukumnya hukum cermin. Di antara yang berpendapat demikian, ya, di antaranya Majma' Fiqih Islami. Kemudian guru saya Syekh Sa'ad Asy-Syadzili, di mana saya lihat beliau sendiri bahkan ngantarin beliau siaran di depan video, sebagaimana saya dengan Ustaz Anas pada hari ini. Di depan kita ada kamera, di kamera ini nanti akan dipindahkan ke YouTube, di mana antum bisa mendapatkan faedahnya. Beliau Syekh Sadri berada di hadapan kamera. Syekh kami yang lain Syekh Sa'ad Al-Khoslan, beliau juga sama, punya siaran TV siaran di hadapan kamera, disiarkan di TV. Kalau ada yang mengatakan Syekh Sadri itu bukan Syekh Sunnah, Syekh Sa'ad Al-Khoslan itu kami tak mengakuinya. Oke, kita bawakan Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Mufti Saudi. Beliau duduk di hadapan TV 1. Ada malam-malam tertentu di mana beliau siaran, ya, dan beliau berada di hadapan kamera. Kalau nanti orang-orang ini mengatakan, tapi kan beliau buta, bagaimana caranya tahu beliau di kamera? Jawabannya gampang, kan ada asistennya. Bukankah nanti di siaran TV itu ada telepon? Ya, kata Syekh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa? Syekh Abdullah di Abha. Oke, silakan pertanyaannya. Itu tak akan bisa diketahui oleh Syekh kecuali dia dengar suaranya dan pasti disiarkan. Kalau dia mengatakan, tapi Syekh Fauzan tidak membolehkan, maka saya katakan, saya murid Syekh Fauzan. Berkali-kali saya lihat di hadapan dengan mata saya dan bukan saya dengar dari cerita orang, di mana Syekh Fauzan duduk dan di hadapan beliau ada kamera dan beliau tidak mengingkarinya.
Dulu mungkin pernah punya ada fatwa beliau melarangnya. Sekarang banyaknya beliau siaran di hadapan kamera. Siaran di TV1. Kita siaran di Jami' Malik Faisal di Riyadh. 6 masyayikh. Semuanya diganti-ganti setiap harinya. Syekh Fauzan dia ada di hadapan kamera. Ya. Bahkan ada yang kameranya bukan jauh seperti ini, di sebelahnya. Dan Syekh tahu. Kalau mungkin ada dulu fatwa beliau yang melarang, belakangan tidak demikian. Dan para ulama bisa berganti pendapat dan tidak masalah. Bukankah Imam Syafi'i dulu ada pendapat lama dan sekarang ada pendapat baru? Ya, bukankah Imam Ahmad punya dalam masalah ini beliau punya diriwayatkan ada beberapa pendapat? Maka tidak masalah. Dan kalaupun seandainya Syekh Fauzan sampai sekarang masih melarang, maka saya katakan ulama bukan cuma Syekh Fauzan. Ya. Maka kalau ada yang kemudian memusuhi hanya dikarenakan yang satu mau pakai video, yang satu tidak, maka kita katakan Anda perlu belajar fikih perselisihan pendapat lagi. Ya, dikarenakan harusnya Anda belajar masalah ini. Ini masalah kontemporer dibahas oleh para ulama berselisih pendapat. Kenapa Anda memusuhi saudara Anda sendiri yang mengambil pendapat yang berbeda dengan Anda? Dan tidak hanya masalah video, nanti masalahnya banyak lagi. Ya. Masalah soal menggunakan celana, ya, di mana sebagian murid-murid kami masih ada yang menggunakan celana. Mereka bilang kalian tidak melarang murid-murid kalian pakai celana. Saya katakan tergantung. Kalau celananya celana ketat, saya larang. Misalnya dari sebagian antum sudah pernah ada yang rasakan kan? Nah, ini dia. Masa tole-tole antum. Karena Akhi Bassam ini saya ganti namanya Nabi Bassam karena nama aslinya Yuda artinya perang, saya bilang itu makruh. Ganti nama Bassam, si suka tersenyum karena dia begitu orangnya. Suatu hari saya temukan, saya temukan mungkin karena dia baru ngaji dan saya memang baru lihat di kajian saya di beberapa bulan ini menggunakan celana yang mungkin dulu celana gaulnya. Ya. Kemudian dipotong supaya tidak isbal. Saya tidak biarkan. Saya pakai sini. Kalau celana ini ketat, bisa kalau antum jadikan dalaman gamis. Tapi kalau jadi luaran, dia ketat. Kalau antum sholat dengan menggunakan celana ketat, makruh minimal. Jadi haram kalau seandainya ketat dan transparan. Ya kan? Ya. Kami tidak biarkan. Siapa yang kami rasa bisa dikasih tahu, kami kasih tahu. Tapi kalau celananya longgar, saya dengar dengan telinga saya dan tidak saya nukil dari orang. Saya dengar dengan telinga saya, Syekh Fauzan mengatakan tidak mengapa menggunakan celana selama lebar dan tidak ketat. Ya. Tadi sekarang kalau misalnya kalau mau adil, kenapa kalau dalam masalah video mengambil Syekh Fauzan, lalu giliran tidak dalam celana kemudian Anda menolak fatwa Syekh Fauzan? Ya, Anda dualisme. Yang mana yang cocok diambil, yang tidak cocok dibuang. Dan kita tidak boleh seperti itu. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah. Maka apakah TV makhluk bernyawa? Bukan. Apakah video ini termasuk hukum gambar makhluk bernyawa? Tidak, bukan. Ini adalah hukum cermin menurut pendapat yang kami anggap lebih kuat. Adapun ustaz bersiaran di hadapan TV atau video, antum sendiri rasakan manfaatnya. Dahulu berapa banyak orang yang tidak mengenal sunnah, berapa banyak orang yang tidak mengenal agama. Mungkin salah satunya dari antum akhirnya kenal karena soal videonya. Ya atau tidak? Saya yakin sekali. Berapa banyak dari antum yang kenalnya lewat video. Ya. Dan ini adalah masalah ijtihadiyah kontemporer yang tidak boleh kita kemudian bermusuhannya dikarenakan masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya, catatan soal video dengan soal TV dengan catatan, bolehnya dengan catatan isinya bukan perempuan. Apalagi kalau isinya aurat. Termasuk diantaranya kalau backsoundnya musik. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada. Selanjutnya tentang menuntut ilmu. Bolehkah menuntut ilmu kepada dai yang tidak merujuk kepada ulama-ulama terdahulu? Dai tersebut tidak pernah menyebutkan nama-nama ulama terdahulu. Mohon nasihatnya agar kami tidak terkena syubhat dalam mencari guru dan menimba ilmu syar'i. Tidak harus menyebutkan pendapat para ulama terdahulu. Ini bukan suatu kewajiban. Para ustadz memiliki metode mengajar yang berbeda-beda. Ada sebagian yang memilih untuk menyebutkan pendapat para ulama terdahulu untuk memperkuat pendapat beliau. Karena
semakin pendapat yang kita sampaikan memiliki salaf, memiliki ulama terdahulu yang berpendapat sama dengan pendapat itu, maka pendapat kita akan semakin kuat. Tapi mungkin sebagian ustaz mengatakan kalau saya harus menyebutkan itu semuanya, waktunya jadi panjang. Sementara metode saya adalah metode ringkas. Jadi itu bukan sesuatu yang tercela, dan yang penting adalah kontennya. Selagi kandungan yang disampaikan, materi yang diberikan adalah materi yang tidak melanggar ilmu syariat, tidak melanggar dalil-dalil, maka insyaallah itu adalah pengajian yang layak untuk dihadiri. Kecuali kalau pertanyaan ini mengarah barangkali menunjukkan sesuatu yang lain, misalnya tidak mengikuti pendapat para ulama dalam arti menyelisihi ijma' mereka, atau mengedepankan akal mereka di atas pendapat para ulama, atau mungkin orang-orang yang mungkin liberal, yang mengandalkan pemikiran mereka sendiri menabrak ijma' para ulama, maka yang seperti ini tentunya dicela dan tidak layak untuk diambil ilmunya. Bukan karena tidak menyebutkan pendapat para ulama, tapi karena menyelisihi mereka dan mengedepankan rasio di atas dalil naqli. Dan para ulama menyingkat guru yang layak untuk diambil ilmunya adalah yang memiliki dua kriteria. Yang pertama nasih, yang kedua mufid. Nasih artinya adalah orang yang memiliki agama yang benar, akidah yang bagus, tidak menyelisih pokok-pokok ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, memiliki ilmu yang mumpuni, layak diambil ilmunya. Kemudian yang kedua mufid adalah yang memiliki metode yang bagus, yang bisa menjelaskan kepada para hadirin apa yang ingin disampaikan. Jadi ini adalah dua kriteria yang bisa kita pakai untuk memilih siapa guru yang layak untuk kita ambil ilmunya. Dan alhamdulillah di Balikpapan ini antum punya ustadz-ustadz yang terpercaya, yang bisa kita mintai pendapatnya, yang bisa menjadi konsultan kita untuk masalah-masalah seperti ini. Dan insyaallah beliau-beliau siap untuk ditanya dan memberikan nasihatnya. Saya tambahkan jawaban Ustaz Anas bagian akhir. Kita siap memberikan pertanyaan asalkan tanyanya bukan di grup tulis Ustaz sertakan dalil-dalilnya. Itu panjang nulisnya. Antum tanya dalilnya kajian. Kadang-kadang ditanya, Ustaz tolong apa jelaskan ininya beserta dalil-dalilnya. Enggak, apalagi suruh SMS. SMS mahal juga loh. Telepon, Ustaz mau telepon tanya 5 menit bisa. Asalkan betulan 5 menit. Jangan nambah. Ustaz bagaimana menyikapi fenomena bumi bulat atau bumi datar? Jawabannya tidak perlu disikapi. Apalagi kemudian harus bikin sindir-sindiran status Facebook hanya untuk membenarkan apakah datar ataukah bulat. Antum tetap aja di bumi kok, mau dia datar, mau dia bulat. Biarkan itu khilaf di antara para ulama. Dan antum akhirnya bisa mentarjih dia bulat atau datar, tidak begitu menambah ilmu. Jahil dalam masalah itu juga tidak dikatakan bodoh. Dan terapkan ini pada semua hal. Kalau ada masalah-masalah yang lagi dibahas di media sosial, di kalangan para ikhwan, hal-hal yang kalau antum tahu, antum tak dikatakan pintar, tapi tak tahu dan tidak dikatakan jahil, tidak usah terlalu menyibukkan waktu di sana. Habis waktu. Tahu juga tidak dibilang pintar, tidak tahu juga tidak dibilang jahil. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada orang tua yang mendidik anaknya dengan kasar sehingga ketika besar anaknya menjadi dendam kepada orang tuanya, apakah dosa durhaka anak ditanggung orang tuanya? Adalah sebuah kesalahan kalau seorang tua mengajari anaknya atau mendidik anaknya dengan kekerasan yang tidak terkontrol. Kekerasan dibutuhkan, tidak semua kekerasan tercela. Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat, muru auladakum bis shalah. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat saat umur mereka 7 tahun. Dan pukullah mereka saat mereka sudah 10 tahun. Kalau tidak sholat maksudnya. Ini kekerasan yang boleh. Hukuman-hukuman seperti ini dibolehkan, tapi tidak boleh terlalu keras sampai melukai dan lain sebagainya. Tapi kalau yang dimaksud adalah kekerasan yang berlebih, maka itu tercela. Jadi wibawa seorang bapak itu tidak dengan berbuat keras kepada anak-anaknya, tapi justru malah berlemah lembut dengan mereka. Bahkan seorang Umar bin Khattab
yang ditakuti oleh jin, oleh setan, ya, yang begitu dihormati oleh rakyat beliau, ya. Di rumah beliau adalah orang yang sangat lemah lembut, ya. Sampai disebutkan bahwasanya suatu ketika ada seorang pegawai beliau yang masuk dan Umar bin Khattab sedang telentang sementara putra-putri beliau sedang bermain-main di sekitar beliau. Ketika masuk, pegawai ini mengingkari, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa tidak tampak wibawa padamu di rumah?" Seolah-olah orang ini mengingkari bahwasanya Umar enggak punya wibawa di rumah. Maka Umar mengatakan, "Kalau begitu, seperti apa kondisimu bersama keluargamu di rumah?" Orang ini mengatakan, "Kalau saya masuk rumah, maka anak-anak dan istri yang tadinya berbicara menjadi diam." Dia berpikir itu yang paling bagus. Tapi oleh Umar bin Khattab, orang ini akhirnya dipecat dari pekerjaannya. Umar mengatakan, "Engkau tidak sayang kepada keluargamu, maka bagaimana engkau akan sayang kepada umat Nabi Muhammad SAW?" Dan mendidik dengan keras secara berlebih ini bisa jadi sebab durhaka. Anak-anak menjadi benci, dendam, seperti yang disebutkan dalam pertanyaan. Dan kita tidak boleh menjadi penyebab anak-anak durhaka. Rasulullah SAW dalam bentuk yang lain melarang orang tua untuk memberikan hadiah kepada anaknya atau hibah kepada sebagian saja, tidak kepada semuanya. Kalau mau kasih hadiah semuanya. Kenapa? Karena kalau nggak sama, nggak diberikan satu-satu, nanti akan saling iri. Ujungnya apa? Ujungnya adalah mereka durhaka kepada kedua orang tua. Nah, apakah durhaka ini ditanggung oleh orang tua? Orang tua menanggung durhaka anak kalau dia yang menjadi penyebabnya. Kalau dia tidak pernah mendidik anaknya, nggak pernah mengajari, itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia sudah mendidik dengan baik, dia sudah mengajari, tapi kehendak Allah anak ini tidak dapat hidayah, maka dia tidak akan bertanggung jawab atas durhakanya anak ini. Anak ini adalah anak yang sudah dewasa, yang sudah besar, sudah balik, maka dia punya tanggung jawab sendiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang tua tidak akan ditanya, "Kenapa anakmu durhaka?" Orang tua akan ditanya, "Kamu sudah didik anakmu dengan baik atau belum?" Itu yang perlu kita siapkan jawabannya di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah pinjam uang untuk menikah bukan termasuk sikap zuhud? Zuhud itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat. Meminjam uang kalau memang tidak bisa membiayai sendiri untuk nikah, bukan tidak zuhud. Bahkan ini sebaiknya kalau bisa pinjam berarti. Kalau memang tidak punya uang. Adakah yang bertanya ini? Orangnya? Serius? Atau siapa dari antum yang mau nikah tapi belum ada biaya? Coba katakan. Tidak ada? Japri. Aman, ini 400.000. Serius ini? Siapa yang mau menikah dalam waktu dekat tidak punya duit? Tidak ada? Ya sudah. Nikah kedua? Dan juga, ya sudah. Lagi Ustaz. Sampai 45 ya. 10 menit lagi. Ya. Ustaz, apakah ada hukum atau contoh para salaf dalam kajian ilmu membawa anak-anaknya yang masih kecil sehingga bisa mengganggu jamaah yang lain yang menuntut ilmu? Bagaimana adabnya yang benar? Ya, ini adalah masalah di masjid-masjid kita. Anak-anak yang dibawa oleh orang tuanya kemudian dibiarkan lepas mengganggu majelis ta'lim atau mengganggu kekhusyuan orang-orang yang sholat. Nabi Muhammad SAW memang kadang-kadang membawa Hasan, membawa Al-Husain, juga membawa Umamah cucu beliau, tapi tidak dibiarkan lepas seperti itu. Disebutkan beliau menggendong beliau sehingga kadang-kadang beliau memanjangkan sujudnya. Kenapa? Karena Umamah main di atas punggung beliau. Maka kepada mereka yang datang ke masjid dengan membawa anak-anak mereka, atau harus membawa anak misalnya karena kadang-kadang anak-anak gak bisa ditinggal di rumah. Betul ya? Kita kadang-kadang menghadapi kondisi anak kalau ditinggal di rumah nanti bisa berbahaya. Maka yang harus membawa anaknya ke masjid, hendaknya tidak membiarkannya mengganggu jamaah yang lainnya. Salah pula kalau kita mengkhususkan shaf di belakang untuk anak-anak, karena yang namanya anak-anak kalau sudah bertemu
maka sudah maklum mereka pasti akan bermain sesama mereka dan mengganggu. Ya. Maka yang terbaik adalah para orang tua menempel anaknya. Kalau sholat, taruh anak Anda di samping Anda. Enggak masalah di sholat pertama, boleh. Yang penting tidak ditaruh di belakang imam langsung. Imam ini untuk orang-orang yang hafal Al-Quran, yang paham ilmu agama, sehingga kalau seandainya ada masalah pada imam tidak bisa meneruskan sholat jamaah, dia bisa menggantikan. Tapi di pojok silakan, nggak ada masalah, nggak memutus shaf. Ini yang terbaik. Dan kalau kita tidak mengontrol anak-anak kita saat datang ke masjid, maka kita dikhawatirkan termasuk orang-orang yang zalim, termasuk orang-orang yang zalim. Ini pertanyaan minggu lalu, bagaimana menurut antum tentang ikhwan yang sangat semangat menuntut ilmu menuju saf-saf terdepan sehingga terjadi kesenjangan dengan jamaah asli masjid tersebut? Kepada bapak-bapak yang menjadi jamaah asli masjid ini, saya menyampaikan atas nama diri saya dan bagi teman-teman yang biasa duduk di saf terdepan, mohon kepada takmir untuk disampaikan kepada jamaah yang lain, kami mohon maaf bila seandainya kedatangan kita, kajian-kajian kita selama ini membuat Anda yang biasanya duduk di saf terdepan jadi terbelakang, ya, atau mungkin malah jadi duduk di luar. Ya, dan pertanyaan ini atau protes seperti ini dulu kami pernah dapat di salah satu masjid yang lain. Ketika dulu awal pulang ke Balikpapan, banyak yang komplain seperti ini, Ustadz, kajiannya Ustadz Anu, kalau mereka datang itu ikhwannya menuhin semua saf terdepan. Kami itu nggak bisa duduk di saf yang paling depan. Kami kadang-kadang di belakang. Kalau kajian dia semua yang depannya ustadznya. Kami itu nggak bisa. Gitu. Ya, mohon maaf. Ya. Tetapi saya katakan juga bahwa kita harus berlaku adil, karena yang namanya masjid itu punya Allah dan bukan punya individu atau jamaah komplek. Dia dibangun memang fasilitas jamaah, tapi setiap yang masuk di masjid maka dia berhak untuk mendapatkan saf terdepan. Kecuali yang gak bisa digantikan tempatnya adalah imam tetap. Gak bisa orang luar tiba-tiba ujuk-ujuk saya yang menjadi imam. Sama yang jadi muadzin, yang sudah ditunjuk jadi muadzin tetap, ini gak bisa diganti secara otomatis oleh jamaah luar. Ya, sini saya yang azan, saya lebih bagus suaranya, saya mirip azan rojak. Gak bisa. Juga orang yang berdiri di belakangnya imam, karena biasanya itu disediakan untuk orang yang bisa menggantikan imam manakala imam batal. Ya. Adapun yang di sana-sana, yang di kanan kiri, maka semua orang berhak untuk mendudukinya. Tidak boleh kita mengambil makan khos atau tempat khusus buat kita. Apalagi kalau kemudian ada orang sudah duduk, lalu kemudian kita mengatakan, ini tempat saya tiap hari, tolong pergi geser situ. Ya. Ini kamu jamaah di sini, asli kompleks ini. Bukan Pak, sana. Kita jamaah komplek di sini. Itu nggak bisa, nggak boleh. Ya, karena masjid milik Allah. Ya. Wa annal masajida lillah, dan bahwasanya sesungguhnya masjid itu adalah milik Allah. Tapi seandainya yang mendesak, ya, kami mohon maaf, mungkin kedatangan kita sebagai tamu di masjid ini mungkin mengganggu sebagian jamaah. Tapi saya mengajak, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida wa fis safil awwal wa lam yajidhu illa an yastahimu lastahammu." Kalau seandainya orang-orang itu tahu keutamaan bagi orang yang mengumandangkan azan dan yang duduk di saf yang terdepan, dan mereka tidak bisa untuk duduk di saf yang terdepan kecuali dengan undian, maka mereka akan undian. Ya. Maka mari kita sama-sama mengisi dan memakmurkan masjid ini, balap-balapan untuk mendapatkan soft terdepan dan bukan main kafling-kafling. Tapi sekali lagi, kalau seandainya mengganggu, mohon maaf. Tinggal 5 menit. Apakah hukumnya bekerja di perusahaan rental kendaraan yang kendaraan-kendaraannya sendiri menggunakan fasilitas leasing sebagai pengadaan unit-unitnya? Apakah usaha ini sudah termasuk praktik riba? Dan apakah hasil yang saya dapat di tempat kerja ini sepenuhnya haram? Ya, yang riba adalah pembelian unit-unitnya, yang melibatkan pihak leasing atau bank yang notabene adalah tidak lepas dari riba. Dan itu adalah kesalahan yang
dilakukan oleh perusahaan ini, namun tidak sampai membuat pendapatan atau upah yang didapatkan oleh orang yang bekerja di perusahaan itu menjadi haram pula. Kenapa? Karena jasa yang dijual oleh perusahaan ini adalah jasa yang halal. Maka mereka yang bekerja di situ sebagai driver, sebagai pengemudi atau yang lain, mereka mendapatkan upah dari pekerjaan yang halal. Namun meskipun begitu, hendaknya ada usaha untuk menasehati, ada usaha untuk memperbaiki yang ada. Adapun upah yang didapatkan insyaallah adalah upah yang halal. Apa hukumnya bulan madu dalam Islam? Jawabannya hukum asalnya mubah. Tinggal kemana anda bulan madunya. Kalau anda ke negeri kafir, maka ketahuilah Rasulullah SAW mengatakan, saya berlepas diri dari orang-orang yang tinggal di sekitaran orang kafir. Ya. Maka kalau di negeri kafir, maka dihindari sebisanya. Ya. Kalaupun anda mau pergi, maka ada syarat-syarat. Misalnya memiliki ilmu agama yang cukup, agar tidak tergoda dengan adat-adat orang kafir. Aman dari pelecehan terhadap istri. Ya. Atau kalau misalnya anda membawa mushaf, mushafnya tidak ditahan. Dan bisa mengerjakan sholat dengan lapang, dengan mudah. Bila ini susah, maka berpikir ulang lagi. Ya. Kalau anda mungkin mau bulan madu, bagus bulan madu ke Mekah, nah, bulan madu ke Madinah, atau ke di Indonesia mungkin bulan madu di mana kalau di Indonesia? Di mana lah ya, gitu. Gitu. Saya sedang membuka aplikasi YouTube atau menonton YouTube. Ya, tiba-tiba saya menonton seseorang yang murtad melecehkan Al-Quran, tiba-tiba timbul dalam hati saya ingin membunuhnya. Ya. Apakah maksud di dalam hati saya ini dan pantaskah untuk dibunuh? Ya, semangat untuk marah, murka melihat ada orang yang menghina Al-Quran, menjelekkan Al-Quran adalah sebuah ghairah, sebuah gairah beragama, kecemburuan beragama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Namun gairah beragama dan semangat seperti ini hendaknya dibungkus dengan ilmu syar'i yang memadai. Memang dalam Islam kalau ada orang yang murtad itu hukumnya dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Tapi yang membunuh bukanlah individu-individu. Enggak boleh main hakim dalam urusan seperti ini, dan hudud, hukuman-hukuman yang diberikan oleh syariat atau qisas yang melakukannya adalah pemerintah. Ini adalah domainnya pemerintah. Jadi kewajiban kita, tugas kita kalau melihat hal seperti adalah menyampaikan kepada pemerintah, Pak, saya melihat ada orang yang melecehkan agama, saya melihat ada orang yang merendahkan Al-Quran, maka tolong dihukum. Itu yang menjadi kewajiban kita sebagai rakyat dan individu. Kalau kemudian nanti pemerintah menghukum orang tersebut sesuai dengan hukum Islam, maka itu yang kita harapkan. Dan kalau tidak, maka mereka akan punya pertanggungjawaban sendiri di depan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan ditanya tentang hal itu. Jadi intinya bungkus semangat kita, gairah beragama kita dengan ilmu syar'i yang memadai, dan jangan sampai kita menjadi perusak reputasi Islam yang indah. Demikian. Jamaah yang dirahmati Allah, ini saja. Masih banyak dari kertas-kertas yang kami belum bisa jawab. Mungkin insyaallah di pertemuan Hilyatul Thalib ini, di pertemuan yang akan datang minggu depan, jadwal tetap ada. Karena saya insyaallah pulang dari Sangatta naik pesawat siang-siang, jadi malamnya masih ada. Karena sebagian dari antum ada yang bertanya apakah libur. Nah, jawabannya insyaallah di pertemuan yang akan datang tidak libur, karena siang insyaallah saya sudah kembali. Kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Anas Burhanuddin atas kerendahan hati beliau mau mengisi, khususnya dengan saya. Beliau sangat rendah hati untuk menerima saya berdampingan dengan beliau. Kalau ada mungkin jawaban yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kalau seandainya ada yang bermanfaat, maka
itu datangnya dari Allah dan itu adalah ilmu dari Allah. Mohon doakan kebaikan untuk kami, dan kami juga doakan untuk kita semua supaya ilmu yang didapatkan pada hari ini bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mengumpulkan kita kelak mematikan kita dalam husnul khotimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mengumpulkan kita di dalam surganya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.